Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Maulidia, NIM T2018-4017 akan menjelaskan tentang pengertian getaran. Nah, apa sih pengertian getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik pada lintasan yang sama. Contohnya, jungkat-jungkit, ayunan, dan getaran pegas, dan sinar gitar yang dipetik. Nah, ciri-ciri getaran ditandai dengan adanya yang pertama amplitudo. Nah, yang kedua periode getaran. Yang terakhir yaitu frekuensi getaran. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. Yang kedua yaitu periode getaran. Apa sih periode getaran itu? Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergetar satu kali. Sedangkan satu getaran merupakan getaran benda satu kali bolak-balik untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya yaitu frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Selanjutnya yaitu pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang yang dapat didengar oleh manusia. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang dimiliki bunyi. Yang pertama yaitu termasuk gelombang mekanik. Yang kedua memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz. Yang ketiga yaitu bisa didengar oleh telinga. Yang terakhir yaitu termasuk gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu terdapat sumber bunyi. Yang kedua terdapat medium. Dan yang ketiga terdapat reseptor bunyi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya perambatan bunyi. Nah, yang pertama cepat rambat bunyi. Untuk sampai ke telinga kita, bunyi itu memerlukan waktu. Seberapa cepat sampainya bunyi itu bergantung pada cepat rambat bunyi. Bunyi memiliki cepat rambat yang terbatas. Bunyi memerlukan waktu untuk berpindah dari satu ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Hal ini dapat kita amati pada saat mendung atau turun hujan. Pada saat terjadi petir, kita melihat kilatan cahaya petir muncul terlebih dahulu, kemudian disusul bunyi yang gemuruh. Sebenarnya, kilatan dan bunyi petir terjadi secara bersamaan, tetapi karena cahaya merambat jauh lebih besar dibandingkan bunyi, maka cahaya sampai di kita lebih dahulu dibandingkan bunyi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu hukum pemantulan bunyi yang berbunyi bunyi datang garis normal dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantai. Di sini yang dimaksud dengan sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal. Sedangkan sudut pantul adalah sudut antara bunyi pantul dengan garis normal. Dan garis normal adalah garis tegak lurus bidang pantul melalui titik jatuh bunyi datang, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuat bunyi yang didengar tergantung pada yang pertama amplitudo sumber bunyi, yang kedua jarak antara sumber bunyi dengan pendengar, selanjutnya resonansi yang terjadi, dan yang terakhir serta adanya dinding pemantul yang sesuai. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Fajarwati, NIM T 2018-4003.
Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama, gelombang transversal. Apa sih gelombang transversal itu? Gelombang transversal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerak partikelnya yang dilewatinya tegak lurus sesuai arah rambatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang transversal. Yang lengkungan di atas ini biasa disebut dengan bukit dan lengkungan di bawah ini disebut dengan rawa. Nah, garis puncak di atas ini disebut puncak gelombang, yang paling bawah dasar gelombang. Nah, garis di antara dua bukit ini disebut panjang gelombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan gelombang longitudinal. Apa sih gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerak partikelnya yang dilewatinya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya pada pegas. Nah, pegas yang ditarik akan kembali lagi ke dasar garis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Hidayatul Atiko NIMT 2018-4009. Di sini saya akan menjelaskan subbab ketujuh, yaitu perbedaan gaung, gema, dan bunyi. Perbedaannya yang pertama terletak dari pantulan bunyi. Gaung, pantulan bunyinya cepat, sedangkan gema lambat. Dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli cepat. Yang kedua yaitu jarak sumber bunyi. Gaung, media pantulnya dekat, seperti saat kita berteriak di atas sumur. Kemudian gema medianya jauh atau besar. Misalnya saat kita berteriak di atas tebing yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini sumber bunyi dan media pantulnya dekat, seperti saat kita bernyanyi di kamar mandi, maka akan terasa suara kita lebih keras. Yang ketiga yaitu datangnya bunyi pantul. Pada gaung, bunyi pantul datang saat suara asli belum selesai mengucapkan katanya. Kemudian pada gema, bunyi pantul datang sesudah bunyi asli selesai diucapkan. Dan pada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, bunyi pantulnya datang bersamaan dengan bunyi asli. Dan yang terakhir yaitu hasil pantulan. Pada gaung, pantulannya tidak lengkap, suara pantulannya tidak lengkap atau saling bertabrakan. Pada gema, hasil pantulannya terdengar lengkap dan tidak bertabrakan. Dan pada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, bunyi pantulannya lengkap seperti apa yang dibunyikan oleh bunyi asli. Kemudian subbab yang terakhir yaitu tentang tafsir surah. Di sini tafsir surah tentang gelombang terdapat di surah Hud ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Yang artinya, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, wahai putraku, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
Kemudian tafsir surah yang kedua tentang bunyi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najjayna syu'aibaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamu sayhata fa asbahu fi diyarihim jasimin, yang artinya dan tatkala datang ketentuan dari kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Sedang orang-orang zalim dibinasakan oleh satu teriakan. Maka jadilah mereka bergelimpangan di tempat kediaman mereka. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.